kita melanjutkan pembahasan mengenai konstitusi ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konstitusi ekonominya sejak pertama kali ditetapkan dan disahkan. Nomenklatur secara jelas memang baru ditulis setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Namun, hal itu tidak berarti aspek ekonomi hanya didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 dan pasal 34 saja. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada norma-norma yang terkait tentang keuangan, badan pemeriksa keuangan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Keseluruhan pasal-pasal tersebut harus dilihat secara komprehensif agar dapat memaknai karakteristik asli dari ekonomi Indonesia. Berdasarkan penyebaran aspek ekonomi di dalam konstitusi, dapat dikatakan bahwa bab ke-14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan ekonomi produksi atau substansi. Selain rumusan tersebut, aspek ekonomi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan lain-lain memiliki peran sebagai instrumen atau infrastruktur untuk menjalankan amanat menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain seperti pemaknaan terma ekonomi konstitusi dan konstitusi ekonomi yang berkaitan satu sama lain pula. Tujuan konstitusi selain untuk membatasi kekuasaan, juga untuk menjamin hak politik, hak sipil, hak sosial, hak budaya, serta hak ekonomi. Penghormatan hak asasi merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi tak melulu dimaknai sebuah kebebasan, tetapi juga tidak boleh dimaknai sebagai sesuatu yang tanpa kontrol. Hal ini pun sama dengan konsep demokrasi ekonomi yang tercantum di dalam konstitusi. Jika ekonomi dibiarkan berjalan sendiri dalam penguasaan pasar dan dapat bertindak bebas, maka hal itu justru akan melahirkan sistem ekonomi monopoli pasar dan otoritarian modal yang akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Rekan-rekan semua, makna demokrasi yang tercantum di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua frase yang telah mengkristalisasi dan tidak bisa dipisahkan. Demokrasi ekonomi muncul untuk ditujukan kepada kepentingan rakyat. Terminologi kepentingan rakyat tidak absolut diartikan sebagai kepentingan seluruh penduduk. Rakyat merupakan orang banyak atau the common people yang dapat juga dikaitkan dengan public interest, bukan private interest. Sebagaimana dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar merupakan instrumen yang dalam hal ini harus dihidupkan supaya realisasi sistem ekonomi dapat berjalan senafas dengan norma-norma konstitusi. Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara ke-78 di dunia ini yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Undang-Undang Dasar berperan sangat penting sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Indonesia yang menganut ekonomi kerakyatan telah tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik utama dari ekonomi kerakyatan diukur dari seberapa besar rakyat berdaulat atas ekonominya. Mekanisme ekonomi dengan demikian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar tanpa kontrol, karena peran negara diperlukan dalam ekonomi kerakyatan. Peran-peran itu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 23, pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 yang meliputi antara lain: pertama, memperkuat jati diri koperasi. 2. Pengaturan bank sentral. 3. Hal keuangan. 4. Pengawasan. 5. Mengembangkan badan usaha milik negara. 6. Memastikan pemanfaatan bumi.
air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 8. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Zaman globalisasi saat ini tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor hadirnya pasar bebas yang memberikan tekanan global kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Seperti pernah disampaikan oleh Joseph Stiglitz, salah satu peraih Nobel Ekonomi, ada 4 ciri pergeseran negara dalam respon mekanisme pasar yang bebas berkembang saat ini. 1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat. 2. Liberalisasi sektor keuangan. 3. Liberalisasi perdagangan. Dan 4. Pelaksanaan privatisasi BUMN. Dalam disiplin ilmu hukum, politik, dan ekonomi, merupakan disiplin ilmu yang berbeda, namun selalu bertemu dan tidak sedikit mengalami pergesekan satu sama lain. Terma politik hukum, ekonomi politik, bahkan hukum ekonomi menjadi kajian menarik untuk mengurai beberapa permasalahan melalui kajian lintas sektor atau komparasi. Dikembalikan kepada pembahasan mengenai penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan konstitusi ekonomi adalah misalnya pengujian undang-undang minyak dan gas bumi yang kemudian mengimplikasikan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau dikenal sebagai BP Migas yang dinyatakan tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar. BP Migas dibentuk untuk memisahkan antara badan regulasi dengan badan yang melakukan bisnis, yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina. Keberadaan BP Migas bagi pemerintah dimaksudkan agar pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha migas. Pada Undang-Undang Kehutanan telah dilakukan 10 kali pengujian undang-undang dalam frekuensi tahun 2003 sampai 2015. Ada beberapa hal yang menjadi concern dalam putusan MK tersebut, di antaranya batasan penguasaan hutan oleh negara dan konstitusionalitas hutan adat serta pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat. Tidak kalah penting adalah penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Mahkamah menilai kerugian yang dialami pemohon adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri yang mengabaikan dan menutup mata terhadap perintah pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang dan bukan karena akibat dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pada sejarahnya juga kita bisa melihat Undang-Undang Ketenaga Kelistrikan yang pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita sekarang melihat kepada tantangan antara globalisasi yang tadi dikatakan berkaitan dengan peran negara yang sudah bergeser. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah melakukan perannya sebagai pengawal konstitusi dengan berbagai keputusan di bidang ekonomi. Sinergitas juga harus ditunjukkan oleh legislatif dan eksekutif dalam merancang dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia di era reformasi telah mengubah sistem pembangunan ekonomi yang semula trickle down effect dengan meningkatkan pembangunan ekonomi terlebih dahulu, setelah itu barulah meningkatkan kesejahteraan. Sistem itu diubah dengan growth with equality sebagai otokritik dari sistem pembangunan yang lalu. Menggunakan triple track strategi dengan strategi pro-growth, pro-job, and pro-poor dalam pembangunan nasional. Perubahan ini diyakini akan meningkatkan secara bersamaan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Rekan-rekan semua, perubahan iklim ekonomi dunia juga tidak bisa menjadikan diri untuk terus mengharamkan globalisasi ekonomi. Konsep privatisasi yang selama ini menjadi perdebatan dinilai sebagai salah satu contoh dari ciri khas liberalisasi yang bertolak belakang dengan ekonomi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan berulang kali oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam pasal 33 ayat 2 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara, bukan oleh pemerintah, untuk melakukan pengendalian.
Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, negara memiliki hak untuk mengendalikan kegiatannya. Operasionalisasinya dilaksanakan oleh BUMN atau mungkin perusahaan swasta yang bertanggung jawab kepada pemerintah, di mana kerjanya dikendalikan oleh negara. Konstitusi menjadi penengah dari tiga sistem instrumen dalam perannya sebagai guideline dari negara, masyarakat, dan pasar. Perspektif pertama, konstitusi bersifat mengatur dan membatasi kekuasaan penguasa. Sedangkan perspektif kedua, konstitusi bersifat mengatur, menjamin, dan memberikan ruang kebebasan bagi setiap warga negara. Kedua perspektif ini tanpa disadari telah berkembang dalam keyakinan konstitusi, di mana keduanya memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan presumption of liberty, subjek yang dibatasi oleh konstitusi adalah penguasa dan bukanlah warga negara. Konsistensi terhadap konstitusi sebagai penjembatan dari hubungan ketiga instrumen, yaitu negara, masyarakat, dan pasar, dapat memperkuat landasan atas tujuan negara dalam mengendalikan perekonomian global. Demikian kelanjutan pembahasan dari konstitusi ekonomi. Semoga bermanfaat dan kita bertemu pada pembahasan topik yang lain. Terima kasih.